Baik, rekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, ini yang hadir baru 17 mahasiswa, tapi yang presentasi sudah hadir semua ya. Mas Hadid, Mbak Fitri, Mbak Sri Puji, Mbak siapa lagi tadi ya? Mbak Naila Falah ya. Sama Mbak siapa? Berapa tuh? Mbak Fitri, Mas Hadid, Mbak Sri Puji, Mbak Nimatul Abadiah, sama Mbak Naila Falah. Mbak Nimatul Abadiah sudah masuk? Oh, malah belum masuk ya, Mbak Nim. Sudah ini Mbak Nimatul Abadiah sudah masuk. Oke. Baik, pertama-tama ini masih nuansa Lebaran. Pak Widi beserta keluarga besar Tadris IPA IAIN Salatiga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang menjadi dosa-dosa dan kesalahan kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua amal yang sudah kita perbuat selama ini, terkhusus selama bulan Ramadan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bersama-sama semoga di Ramadan tahun depan, Idul Fitri tahun depan, kita bisa bertemu kembali dan menemuinya kembali, sehingga kita bisa beribadah lebih bagus, lebih baik, dan pastinya kita tetap selalu berdoa bisa selalu istiqomah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini agenda kita presentasi dari kelompok 4, yaitu tentang analisis arah kebijakan pendidikan di Indonesia yang terkini ya, terbaru ya. Nah itu silakan saya beri waktu kurang lebih ya setengah jam, supaya nanti setengah jam ke depan Pak Widi bisa memberikan tambahan, dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ada waktu kalian untuk kelompok 4 untuk berdiskusi, supaya nanti selama kalian berdiskusi biar Pak Widi untuk menambahkan materi-materi yang perlu Pak Widi tambahkan. Begitu nggih? Kelompok 4 sudah siap dikomandoi siapa ini? Sudah, Pak. Oke, Mbak Sri Puji Lestari, silakan. Waktu dan tempat untuk kelompok 4, Pak Widi persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil belajar kami tentang analisis kebijakan kurikulum terbaru. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Mbak Fitri, kemudian ada Mbak Naila Falah, ada Mas Hadid, ada Mbak Nimatul Abadiah, dan saya sendiri. Apakah layarnya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Mbak. Baik, kemudian agenda kita pada sore hari ini yaitu yang pertama tentang pengertian analisis kebijakan kurikulum terbaru. Yang kedua, pengertian kurikulum terbaru. Yang ketiga, tujuan kurikulum terbaru. Yang keempat, komponen-komponen kurikulum terbaru. Yang kelima, implementasi kurikulum terbaru. Yang keenam, karakteristik kurikulum terbaru. Yang ketujuh, kebijakan kurikulum darurat. Dan yang terakhir yaitu arah kebijakan kurikulum. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Pada Mbak Fitri dipersilahkan. Baik, Mbak, terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian analisis kebijakan kurikulum terbaru. Kebijakan sendiri itu dimaknai dengan kepandaian, kemahiran, juga dipandang sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, juga kepemimpinan atau cara bertindak pemerintah, organisasi,
dan atau sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Kebijakan sering juga dimaknai sebagai sebuah rekayasa sosial, sehingga kebijakan seringkali dirumuskan penguasa. Seiring dengan itu, kebijakan umumnya dimaknai sebagai tahapan tindakan yang dilakukan atau tidak oleh perorangan ataupun kelompok tertentu. Sedangkan analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Pada umumnya, analisis kebijakan itu memfokuskan kajiannya pada 3 hal. Yang pertama, masalah sosial atau perencanaan. Yang kedua, kebijakan. Dan yang ketiga, akibat kebijakan atau evaluasi. Dengan memfokuskan kajian ketiga hal tersebut, proses analisis kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk ditangani langit oleh kebijakan. Setelah masalah yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik. Kemudian, kebijakan kurikulum 2013 itu sendiri merupakan usaha pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang salah satu kebijakannya berbunyi untuk penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pembelajaran. Materi yang kedua yaitu pengertian kurikulum terbaru. Sebentar Mbak, maaf, yang operator layarnya bisa dibuat landscape aja biar kelihatan. Baik, Pak. Yang lain kelihatan enggak kok? Nggone Pak Widi enggak kelihatan ya? Enggak, Pak, setengah. Itu kelihatan. Coba di apa? Share screen-nya dimatiin dulu terus habis itu di share screen lagi coba. Nah, coba sekarang di share screen lagi. Iya, Pak. Ini. Oke, nah ini di landscape-kan, sudah kelihatan. Nah, sip, oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian kurikulum terbaru dan kebijakannya. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pelajaran yang bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran, dan diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji coba pada tahun 2004. Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang melalui diterapkan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014. Kurikulum
ini adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik KBK maupun KTSP. Nah, jadi kesimpulannya, kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk menjadikan siswa lebih aktif dan hasil belajar menjadi optimal. Kurikulum 2013 kebijakannya itu dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sebagaimana amanat tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perubahan kebijakan 2013 itu menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sedangkan perubahan kebijakan kurikulum 2013 berdampak pada 4 hal, yaitu model pembelajaran berupa tematik integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Perubahan kebijakan tersebut dalam rangka untuk menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif yang mampu membawa bangsa Indonesia maju dan berperadaban di masa yang akan datang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Naila Falah. Iya, lanjut. Silahkan Mbak Naila. Untuk yang ketiga, yaitu tujuan kurikulum terbaru, yaitu tujuannya adalah untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum terbaru. Dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 itu dikemukakan bahwa komponen kurikulum terbaru. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah tujuan. Dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 itu dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 itu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua itu ada materi. Dalam hal ini, materi pembelajaran itu disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, preposisi, dan materi pembelajaran atau instructional materials itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai
peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum itu tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran. Cara dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan, serta penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Yang keempat itu ada organisasi kurikulum. Menurut peneliti, paling tidak terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama mata pelajaran terpisah, yang kedua ada mata pelajaran berkorelasi, yang ketiga itu ada bidang studi, yang keempat ada program yang berpusat pada anak, yang keempat itu ada inti masalah, yang keenam itu ada eclectic program. Yang terakhir itu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum serta keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Edit. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi dari kurikulum terbaru. Jadi, pada kebijakan implementasi kurikulum terbaru atau kurikulum 2013, itu merupakan salah satu kebijakan bidang pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah itu menambahkan penilaian sikap dan struktur kurikulum dalam kebijakan kurikulum tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa kurikulum ini merupakan kurikulum yang berbasis karakter. Oleh sebab itu, implementasi kurikulum 2013 atau terbaru, itu jumlah mata pelajarannya lebih banyak dengan adanya lintas minat yang menjadi ketentuan dari pusat. Salah satu contohnya yaitu Merdeka Belajar dalam kampus. Adapun implementasi kurikulum terbaru ini merupakan upaya untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan yang dimulai dari proses aktualisasi peraturan, persiapan pelaksanaan, dan penerapan langsung kebijakan tersebut. Karena implementasi tersebut pada kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Next, Mbak Uci. Untuk selanjutnya, mengenai karakteristiknya. Jadi sebuah kurikulum itu mempunyai karakteristik, termasuk karakteristik kurikulum terbaru ini. Nah, karakteristiknya itu meliputi yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan baik sikap spiritual maupun sosial, mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah atau instansi merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah, lalu diaktualisasikan ke masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun masyarakat. Yang selanjutnya, memberi waktu yang cukup luas untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk selanjutnya, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dari kompetensi dasar. Kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian.
Yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan atau didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan yang ada. Itu untuk karakteristik kurikulum terbaru. Untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Mbak Nikmatul. Monggo Mbak Nikmatul untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Mbak Nikmatul, ayo Mbak Nikmatul. Selanjutnya yaitu kebijakan kurikulum darurat. Tujuan diadakan Halo Mbak Nikmatul Abadia, silahkan cari posisi yang enak dulu. Jaringannya yang bagus dulu. Selanjutnya adalah arah kebijakan kurikulum. Yang pertama, standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal. Yang dimaksud dengan kriteria minimal di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu kondisi di mana dalam Dulu yang lainnya juga putus-putus suaranya. Iya, Pak. Putus, Pak. Punya saya juga nggak kedengeran, Pak. Oh, oke. Oke, kalau kayak gitu kan aja. Dari kelompok 4 dihandle dulu Mbak Nikmatul Abadia. Silahkan mungkin operatornya. Baik, Pak. Saya ulangi dari kebijakan kurikulum darurat ya. Kebijakan kurikulum darurat. Pada masa darurat, pandemi COVID-19 seperti sekarang ini mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memperbaiki kurikulum dan merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran online, sehingga pembelajaran lebih efektif. Tujuan diadakannya kurikulum pada kondisi khusus ini adalah untuk memberikan
memberikan fleksibilitas dalam satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu arah kebijakan kurikulum. Yang pertama, standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal. Yang kedua, fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan standar. Yang ketiga, makna kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yang keenam, rambu-rambu pengembangan. Yang ketujuh, kurikulum Merdeka Belajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau bisa langsung ke kolom chat. Silakan dari kelompok lain untuk tanya. Presentasi dari kelompok 4, silakan. Saya Mbak. Silakan Mbak Eni. Baik, nama saya Eni Kurnia Putri, NIM 2306019007. Izin bertanya Mbak, bagaimanakah keefektifan pembelajaran menggunakan kurikulum darurat itu? Kemudian, bagaimana dengan kendala peserta didik yang kesulitan akses internet? Apakah bisa teratasi? Terima kasih. Bisa ditulis di kolom chat juga ya Mbak. Baik Mbak. Dari kita membuka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang lain. Izin bertanya, Mbak. Silakan. Nama saya Cudina Puspakartikasari, NIM 2306019.009. Kan di makalah tadi kan dijelasin dalam pembelajaran ke-13, pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestika. Lah, menurut kalian bagaimana kita sebagai calon guru bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip K13 itu seperti yang dijelaskan di makalah, dan bagaimana kita bisa menilai pembelajaran yang kita lakukan itu bermakna atau tidak di pandangan peserta didik? Terima kasih. Tak tulis Iya, ya, Mbak. tidak apa-apa, Mbak. Nggih. Silakan satu lagi. Ayo satu lagi, yuk kali-kali yang cowok dong. Kasihan ini anggotanya yang cowok belum dikasih pertanyaan ini. Yuk yang penanya yang cowok, Mas Desi katanya. Silakan tanya satu lagi. Mas Denny mungkin tanya. Oke, gimana kelompok 4? Apakah 2 penanya saja? Kalau sudah tidak ada 2 penanya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kita diskusikan Oke. terlebih dahulu. Baik. Oke, waktu sementara saya ambil alih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi kelompok 4 sudah memaparkan, dan tadi ada 2 penanya dari Mbak Eni Kurnia Putri dan Mbak Cudina Puspa tadi menanyakan yang cukup bagus. Tapi nanti kelihatannya jawabannya Mbak Eni juga ada di presentasi saya, tapi nggak tahu nanti. Silakan, tetap nanti kewajiban kelompok 4 harus menjawab, nggak bisa. Oke. Pak Widi di sini akan menyoroti tentang arah kebijakan nasionalnya ya. Jadi dari kebijakan-kebijakan tersebut, bagaimana nih ini kebijakannya, terus arahnya itu kemana sebenarnya, terus faktor-faktor apa sebenarnya yang kebijakan kurikulum terbaru itu seperti apa. Oke, ini Pak Widi tak
Sebentar. Tak buat bendera sebentar. Ini download. Oke. Mana sih share screen-nya? Salah. Saya pinjam PPT-nya saja. Pinjam apa? Pinjam bannernya saja. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Baik, memang sengaja ini Pak Widi PPT-nya, tapi Pak Widi akan coba menjelaskan bagaimana arah kebijakan, kita menganalisis arah kebijakan pendidikan itu bagaimana di Indonesia itu bagaimana yang terkini, terus faktor-faktor apa saja dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam kebijakan atau dalam kurikulum atau mungkin arah kebijakan kurikulum ke depannya itu seperti apa. Oke. Dua persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, secara internal, bangsa Indonesia itu menghadapi krisis multidimensial, di mana persatuan bangsa yang merenggang, demokratisasi pada semua aspek kehidupan, desentralisasi manajemen pemerintahan, dan kualitas pendidikan belum menunjukkan kemampuan yang kompetitif. Masalah yang kedua, secara eksternal, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pasar global. Kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan yang harus kompetitif dan inovatif, dan yang pastinya networking tanpa batas. Makanya Pak Widi dari dulu pertama Pak Widi ngajar di IAIN itu memang sudah coba melatih kalian dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu untuk yuk peka terhadap perkembangan teknologi, apalagi sekarang sudah networking tanpa batas, di mana networking kita bisa akses seluas-luasnya. Mungkin apa Mbak Naila Falah apa namanya pengen ngakses tentang drakor di Korea kan gampang, tinggal klik. Mungkin Mas Hadid pengen ngakses teknologi yang ada di Jerman, silakan tinggal klik. Jadi semua aspek sekarang sudah berbasis secara online, secara network di situ dan sudah tidak ada batasan-batasan. Bahkan kadang sudah dibatasi pun itu warga plus 62 itu pinter ya cara mencari jalan tikusnya untuk membuka akses tersebut. Untuk bangsa Indonesia diharapkan dapat survival, bahkan dapat tampil secara berarti dalam percaturan di tengah-tengah masyarakat dunia. Kondisi tersebut tidak harus dihindari, melainkan wajib dihadapi dengan semangat dan kemampuan yang tinggi oleh setiap warga dan segenap bangsa Indonesia. Karena kita tidak mungkin untuk menghindari fenomena tersebut. Karena kita, walaupun kita negara besar, tapi kita masih kalah dengan negara-negara yang benar-benar mencetuskan sistem seperti ini. Nah, apakah kita harus menyerah? Tidak bisa. Kita harus ikut percaturan tersebut. Upaya yang sangat strategis untuk menghadapinya adalah memantapkan sistem pendidikan nasional dan menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang bertanggung jawab. Jika upaya pembenahan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, maka diharapkan bangsa Indonesia itu mampu mengangkat martabat bangsa dan negara. Nah, dari sinilah semuanya muncullah isu-isu strategis yang bisa jadi di sini itu sebentar ya.
Dari sisi itulah isu-isu strategis ini bisa diangkat. Salah satunya yang pertama, belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, ini dikarenakan kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen, berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi warga di Indonesia itu sendiri. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya sangat banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya. Ya, tadi ada geografis, ada kondisi demikianlah yang membuat pemerataan pendidikan 9 tahun belum dapat dituntaskan. Terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutunya. Lah, pemerataan pendidikannya aja tidak merata, apalagi pemerataan mutunya. Itu kan jadi PR besar negara kita. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua yaitu kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang. Nah, ini kenapa? Nah, pembangunan sektor pendidikan telah diupayakan dari tahun ke tahun sehingga tidak sedikit masyarakat yang illiterate. Nah, sudah dapat masyarakat yang illiterate sudah dapat dientaskan, namun masih saja kualitas pendidikan secara nasional belum dapat membanggakan, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Isu yang ketiga yaitu rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat. Sudah sangat banyak lulusan pendidikan pada semua jenjang telah dihasilkan, namun mereka tidak sepenuhnya memiliki kesiapan yang memadai sehingga sangatlah dipahami manakala masih banyak lulusan yang merasa kesulitan dalam merebut peluang kerja, apalagi pengembangan lapangan kerja sendiri. Karena memang entah karena memang apakah kita terdoktrin menjadi bukan seorang pembuat lapangan kerja, atau dia malah justru didoktrin menjadi seorang pegawai, I don't know, itu kembali penilaian masing-masing. Nah, isu yang keempat adalah lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang. Nah, ini manajemen pendidikan yang telah diupayakan dibenahi, baik infrastruktur maupun sistem, implementasi, dan evaluasinya. Namun, masih sangat banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan secara produktif. Nah, ini biasanya kalau sekolah-sekolah negeri kayak gitu ya, biasanya sekarang nunggu sekolah pemerintah, tapi rata-rata kalau sekolah swasta yang memiliki yayasan yang bagus, saya kira mereka akan mengelola pendidikan secara produktif, yang dia nanti akan menghasilkan sesuatu sehingga dia bisa mengelola lebih lagi, sehingga dia pengelolaannya itu bersifat produktif, bukan konsumtif. Seperti itu. Kita bisa melihat arah kebijakan pendidikan itu dilihat dari ada lima aspek. Yang pertama, pemberdayaan lembaga pendidikan. Yang kedua, desentralisasi pendidikan. Yang ketiga, akuntabilitas pendidikan. Keempat, relevansi pendidikan. Yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama, pemberdayaan lembaga pendidikan. Kenapa pemberdayaan lembaga pendidikan? Nah, kebijakan pendidikan nasional pada semua jenjang, baik kini maupun ke depan, terutama telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan, sehingga diharapkan mereka memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Nah, pemberdayaan lembaga pendidikan ini lebih didasarkan pada pemberian trust atau kepercayaan kepada lembaga untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab. Tapi kalau kita melihat yang ada di lapangan, itu malah justru kebalikannya. Hampir semua lembaga pendidikan. Misal seperti ya, arahnya kebijakan pendidikan pastinya kan berawal dari hasil sebelumnya, sehingga dia membuat kebijakan yang pendidikan yang baru seperti itu.
Nah, ketika data yang sebelumnya itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, alhasil jangan salahkan kebijakan yang baru itu tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Misal, dalam K13 tadi disebutkan bahwasanya memang ada siswa itu di penentuan kelulusannya berdasarkan SKL ya, berdasarkan kompetensi lulusan, kompetensi berdasarkan kompetensi. Nah, sehingga UN itu dihapus dan yang menentukan kelulusan adalah sekolah tersebut. Oke ya. Nah, saya kira mungkin kalian kan sekarang KKL ya, sudah ada yang KKL? Iya, siapa yang sudah KKL? Ada yang sudah berangkat KKL? Mas Desi mungkin. Mas Desi. Oke, Mas Desi nyambung. Oke, udah kita lanjut aja. Coba yang bagi yang belum KKL, coba deh kalian amati betul-betul Mas, justru dengan kesempatan KKL ini itu jadi kesempatan kalian itu untuk mengambil data awal untuk persiapan nanti skripsi, untuk menentukan nanti topik skripsinya itu apa. Oke, kita kembali lagi. Nah, dari rasa tanggung jawab itu, hampir semua sekolah itu tidak bisa mengatakan jujur. Maaf, jujurnya dalam arti seperti ini. Tidak mungkin semua sebuah sekolah itu tidak meluluskan siswanya. Walaupun siswa tersebut belum mencapai kompetensinya. Padahal dalam K13 itu, kompetensi itu adalah standar utama untuk menganggap anak itu lulus atau tidak. Misal, aslinya dia dalam kesehariannya, penilaian kompetensinya dia hanya memiliki skor 2. Saya yakin 100% sekolahan tersebut gak mungkin dari ijazah itu ngasih nilai 2. Pasti akan didongkrak menjadi nilai 7 atau nilai 8 yang dianggap bahwa anak ini sudah memenuhi kompetensi sehingga dia bisa dianggap lulus. Nah, kalau itu mungkin hanya satu anak mungkin masih bisa dipahami ya, tapi kalau satu angkatan paling tidak ada 200 anak, itu baru satu sekolah. Kalau dalam satu kabupaten ada 100 sekolah, berarti 200 kali 100 ada 20.000 anak. Dengan cara yang sama seperti itu, itulah yang akan menjadi bom waktu suatu ketika. Ketika dia tumbuh berkembang, dia memiliki modal sehingga dia bisa menjadi pemangku kebijakan, ya silakan. Berarti kebijakan ke depan negara kita ini itu ada di tangan orang-orang yang tidak memiliki kompeten di awalnya. Nah ini kadang rasa tanggung jawab hanya gara-gara rasa tanggung jawab dari masing-masing lembaga pendidikan dari hal yang terkecil seperti itu aja. Karena itu akan menjadi dampak yang sangat besar. Yang nanti meledak bom waktu itu tidak hanya meledakkan dirinya sendiri, tapi akan berdampak kepada orang lain yang paling bahayanya berdampak pada negara kita ini. Nah, sehingga karena kenapa? Di negara manapun yang menjadi dasar adalah perekonomian dan kependidikan, walaupun memang entah di negara Indonesia ini kebijakan tentang kependidikan maupun untuk si pendidik itu sendiri masih sangat tidak diperhatikan. Alhasil ya kita bisa merasakan sendiri kurikulum bergonta-ganti tanpa ada alasan sebab yang jelas, implementasinya tidak ada pengawasan dengan bagus, tidak ada pengawasan tersebut menciptakan lulusan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Alhasil yaitu nanti akan lama kelamaan itu akan membengkak dan boom meledak dan yang berakibat pada negara kita sendiri. Itu tergantung nanti kalian sebagai agen of change, agen perubahan dari kita semua itu bisa nggak ketika nanti kalian ke depan itu harapannya Pak Widi kalian harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian emban.
Itu mungkin Mas Hadid besok menjadi kepala dinas. Ya Amin. tolong. Amin 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 ya. Amin. Ya tolong kalau Anda menjadi kepala dinas, pahami betul, laporkan betul dalam sesuai kondisi keadaan lapangan itu seperti apa. Supaya apa nanti kebijakan yang Anda ambil itu bisa solutif seperti Bu Tejo itu loh, urip yang solutif. Jadi solusi yang dari permasalahan tersebut bukan malah justru menambah dan membengkakkan masalah tersebut. Yang kedua, desentralisasi pendidikan. Nah, keragaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, baik dilihat dari jenis dan jenjangnya, itu tidaklah relevan lagi jika semua pengelolaan pendidikan disentralkan sebagaimana pada era-era sebelumnya. Nah, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mewujudkan setiap program dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing sehingga dapat dijamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Makanya dari awal perkuliahan Pak Widi saya mengatakan pelaksanaan kurikulum itu harus memang yang tahu adalah sekolah yang ada di lapangan, tapi dengan garis bawah tetap harus ada standar dari nasional supaya nanti terserah mereka di lapangan itu menggunakan metode apa, pendekatan apa, tapi dengan standar khusus anak itu harus bisa melampaui kompetensi ini dengan baik dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Itu kalau memang ingin menghapus total ujian nasional seperti itu. Yang ketiga, akuntabilitas pendidikan. Nah, di mana institusi dan sumber daya pendidikan dalam menunjukkan kegiatannya seringkali lepas dari tanggung jawabnya. Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada publik, maka setiap institusi seharusnya mampu menunjukkan kinerjanya secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan. Kegiatan pendidikan tidak hanya menghabiskan biaya yang telah disepakati, namun sejauh mana dapat diwujudkan dalam kegiatan yang bermakna. Nah, ini makanya tadi yang sudah tak singgung yang pertama tadi. Jadi memang benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jadi publik itu, masyarakat itu tidak ada yang mau tahu. Yang mau tahu ya apa yang diamati dan yang disalahkan itu tidak mungkin guru A, guru B, pasti kalau nggak sekolah atau pemerintah. Nah, pemerintah bisa menunjukkan atau memberikan kebijakan dari mana? Harusnya memang yang ada di lapangan. Nah, kalau sudah di lapangan itu sudah tidak bisa ditanggungjawabkan, dia tidak bisa bertanggung jawab, ya udah, jangan salahkan ketika kebijakan yang diambil itu tidak sesuai yang ada di lapangan. Karena memang itu sudah menjadi isu publik ya, atau rahasia publik di situ, dan mengamankan jabatannya sehingga seolah-olah wah di bawah naungan saya itu pendidikannya sudah berhasil semua Pak, tidak ada kendala, padahal kendala yang ada di lapangan seapet banyak banget seperti itu. Yang keempat, relevansi pendidikan. Nah, program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan pada zamannya. Nah, namun, lepas dari itu, tetap berbagai kegiatan yang diciptakan itu perlu diarahkan juga untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, memang kalian sebagai pendidik besok di IPA itu harus mengkaitkan nih konsep-konsep IPA itu dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Menggambarkan anak itu belajar sesuatu itu, iki aku habis belajar itu tuh fungsinya untuk ngapain sih? Jadi belajar matematika itu habis ini saya fungsinya untuk ngapain sih? Belajar fisika habis ini itu saya untuk ngapain sih? Nah, supaya mereka dengan seperti jadi saya belajar logaritma, belajar bahasa pemrograman. Oh, ternyata itu adalah dasar dalam membuat aplikasi. Oh, itu dasar dalam membuat sebuah produk-produk berteknologi. Nah, seperti itu. Baju keselamatan MotoGP itu
itu adalah sebuah teknologi, tidak asal jahit, tidak asal ngepres. Itu ada teknologinya. Jadi sekian detik sebelum menyentuh tanah si pembalap itu baju itu dia mengembang sendiri seperti balon sehingga walaupun kakinya patah tapi badannya tidak hancur. Itu coba bayangkan naik motor dalam kecepatan 360 km per jam, dia tiba-tiba jatuh. Kalau tidak ada pengaman yang bagus, wah hancur lebur lah badannya itu. Tapi kenyataan banyak kan dalam MotoGP banyak yang jatuh, tapi paling mentok ya patah tulang seperti itu. Tidak sampai badannya hancur seperti itu. Nah itu memang walaupun dari baju, tapi ternyata baju dalam MotoGP itu ada teknologinya dan itu ada sinyal algoritmanya di situ. Nah, algoritma meneh, matematika meneh. Gitu ya. Yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam proses pendidikan. Oleh karena di samping pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung terjadinya proses pendidikan, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi baik secara finansial maupun substantif, sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya. Apalagi sekarang dalam pandemi seperti ini. Ayo, Mas Adit, kamu punya saudara, tetangga, anak kecil, anak SD, SMP kah? Iya Pak, punya Pak. Nah, ketika PJJ saat ini mereka mending layangan bal-balan opo PJJ? Mending main Pak. Lah ya itu. Nah itu salah satu kenyataannya itu seperti itu. Seandainya pemerintah itu pemangku kebijakan, saya nggak menyebut pemerintah ya, pemangku kebijakan, lembaga pendidikan dan masyarakat itu bersinergi dengan baik, saya kira tidak ada seperti itu. Seperti halnya yang ada di negara Amerika, Australia, Jerman, Finlandia. Ketika waktu jam-jam belajar, kalian tidak akan menemukan anak itu berkeliaran di jalanan. Apalagi anak-anak yang usia sekolah ya, itu tidak akan ditegur. Karena apa? Mereka pasti akan ditegur. Entah ditegur masyarakatnya, entah ditegur petugasnya, atau ditegur dengan kepolisiannya. Jadi seperti itu. Jadi ketika jam-jam tersebut biasanya kalau sing beling-beling ya udah ngumpet. Tapi kalau yang dia masih bisa diatur, dia akan pasti ikut belajar di situ. Karena memang ada sinergi. Nah nanti setelah luar jam waktunya belajar, mereka akan bermain lagi, beraktivitas seperti biasa lagi, seperti itu. Memang itu perlu dicontoh. Jadi kita itu tidak perlu mengadopsi seluruhnya, tapi cukup mengadaptasi beberapa contoh yang bagus, coba bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Nah, dari hal itu perlu adanya strategi pendidikan nasional. Ada 4 strategi. Yang pertama, demokratisasi pendidikan. Upaya dapat dilakukan dengan mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan pendidikan untuk semua, memungkinkan terjadinya pemberdayaan dan pendayagunaan institusi masyarakat, memberikan perhatian tersendiri terhadap kelompok khusus, dan mengupayakan pendirian unit pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. Pada semua jenjang. Oke. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan, meningkatkan kualitas proses dan evaluasi pendidikan, meningkatkan peran supervisi pendidikan, dan meningkatkan kualitas penelitian. Nah, yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan yang dapat dimanifestasikan dengan pengembangan kecakapan dasar, menata program sesuai dengan kepentingan kelanjutan studi dan memasuki dunia kerja, menciptakan proses pendidikan yang manusiawi, dan membangun iklim pendidikan yang inklusif. Yang keempat, terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan yang dapat diwujudkan dengan penegakan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat. Nah, penegakan otonomi dan akuntabilitas program perguruan tinggi, terus penerapan dalam pendanaan pendidikan yang berbasis kinerja, dan
pemantapan keberadaan dan fungsi akreditasi lembaga pendidikan semua jenjang, serta dapat mengupayakan debirokratisasi pendidikan. Nah, di sini perlu ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Sekiranya ada 5 faktor yang lebih bisa kita amati di situ. Faktor yang pertama adalah mentalitas birokrat sektor pendidikan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena pengelolaan pendidikan tidak akan lebih produktif manakala pimpinan lebih menunjukkan penampilan birokratis dibandingkan dengan penampilan profesional. Nah, penampilan birokratis itu bisa dikatakan pencitraan lah seperti itu. Nah, penampilan birokratis itu cenderung mengatasi persoalan pendidikan lebih bersifat administratif dan birokratis. Dari pendekatan yang bernuansa akademik profesional dan humanistik. Tentu saja, untuk beberapa hal masih juga diperlukan pendekatan secara administratif. Saya sebentar. Oke, maaf, dilanjutkan ya. Jadi, di sini tentu saja untuk beberapa hal masih juga diperlukan dalam pendekatan administratif, tapi memang perlu adanya mentalitas birokrat dalam sektor pendidikan. Itu harus berpenampilan secara profesional, walaupun penampilan birokratis itu juga sangat penting di situ. Nah, yang kedua adalah faktor politisasi birokrasi pendidikan. Dampak negatif otonomi pendidikan itu memungkinkan terjadinya pembinaan karir tanpa batas, sehingga siapapun dapat mengelola birokrasi pendidikan. Contoh di Kabupaten Semarang sendiri, sekarang kepala dinas pendidikannya itu malah justru dari dinas perdagangan. Iya jalan. Sempat dari dinas perdagangan, sekarang dari dulunya bagian apa saya lupa. Jadi ya misal maaf, Menteri Pendidikan pun juga sama, bukan dari dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu tidak bisa manajemennya seperti semudah membalikan telapak tangan, butuh proses dan pengalaman pastinya. Tapi ya tahu saya arahnya untuk pendidikan itu saat ini bagaimana? Karena memang kita lihat. Bukan kita lihat, saya coba tanya sama mahasiswa salah satu di sini. Coba, apa yang kamu rasakan pendidikan saat ini? Coba, Mbak Sania Asmi. Mbak Sania Asmi? Oh, nggak connect. Mungkin Mbak Naila Falah. Mbak Naila Falah? Iya, Pak. Oke, coba. Pak Widi pengen dengar sendiri apa yang kamu rasakan tentang pendidikan saat ini. Bagaimana Mbak Naila? Maksudnya gimana, Pak? Bagaimana? Maksudnya bagaimana, Pak? Ya enggak, kamu merasakan dunia pendidikan saat ini itu bagaimana? Tidak apa-apa, tidak perlu takut karena kalian adalah mahasiswa. Jangan perlu takut. Silakan berpendapat. Bagaimana Mbak Naila?
berpendapat aja, nggak usah takut. Mungkin coba yang lain, coba sing tadi komunikatif. Coba Mas Hadi, menurut kamu pendidikan saat ini bagaimana? Menurut menurut saya Pak, pendidikan saat ini itu gimana gitu? Membingungkan Pak. Soalnya apalagi terkait dengan kebijakan baru kurikulum darurat itu Pak. Selain partai politik juga berpengaruh, itu juga ribet Pak. Karena masih banyak siswa yang belum bisa memahami secara terperinci baik di sekolah dasar maupun di perguruan tinggi Pak. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Adit. Ya, saya juga sependapat. Nah, ini juga ada Mas Desi berpendapat partai politik sekarang memiliki sumbangsih yang besar pada tatanan pemerintahan karena tokoh yang berkompeten kalah sama dengan politik kepentingan. Ya, memang jadi makanya tadi aspek salah satunya adalah politisasi birokrasi pendidikan. Jadi memang itu yang benar-benar kita rasakan. Pak Widi termasuk yang generasi P ya, generasi lintas kurikulum. Jadi dulu kurikulum 2006, terus jadi KBK, KBK jadi KTSP, KTP jadi K13. Pak Widi merasakan seperti itu, jadi ya Allah gonjang-ganjingnya. Nah, memang ketika melihat perubahannya itu juga sebanding lurus dengan perubahan politik yang ada di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan dari dulu bahwasanya memang adanya politisasi birokrasi dari pendidikan. Ini yang menyebabkan gejolak-gejolak yang terjadi pada pendidikan. Jika birokrasi pendidikan itu dikelola dengan cara dan pendekatan seperti ini, maka pengembangan pendidikan tidak akan pernah menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memuaskan pada semua stakeholder. Rasanya kan karena ada politisasi dan lain-lain. Karena pendidikan itu kan butuh proses. Tapi kalau terlalu dicampur adukan dengan politik, kacau sekali. Bahkan kemarin-kemarin kalian juga pernah melihat fenomena guru. Sekarang menjadi guru itu tidak perlu lulusan dari pendidikan. Lah piye ceritane? Guru itu adalah pendidik, bukan hanya pengajar tapi dia pendidik. Ngajar bocah kon sinau maca iso, tapi mendidik anak, mendidik peserta didik itu butuh proses yang sangat panjang dan berkelanjutan. Jadi statement konyol aja kalau mengatakan menjadi guru, menjadi pengajar sekolah maupun kampus itu bukan dari seorang pendidik. Wah, itu sebenarnya cukup menyakitkan. Oke, yang ketiga ada penghargaan terhadap profesi pendidikan. Nah, profesi pendidikan tidak akan pernah menggairahkan selama penghargaan yang diberikan masih belum menjanjikan dan memberikan prestisius bagi siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, oleh karena itu, baik secara material maupun non-material, perlu terus diupayakan peningkatan penghargaan bagi profesi pendidikan. Karena pendidikan itu, guru itu bukan pekerjaan, tapi dia adalah profesi. Di mana profesi butuh keprofesionalan di situ. Dan di sisi lain, bagaimana untuk guru itu untuk meningkatkan profesional, padahal kesejahteraan mereka itu tidak ada. Nah, itu kan saling berkaitan ya. Apalagi sekarang pelatihan-pelatihan itu tidak murah, rata-rata pasti di atas jut atau paling murah 500.000. Itu hanya paling sehari. Kalau yang berhari-hari sampai benar-benar implementasi sampai itu biasanya di atas jutaan. Lah mau gimana? Per bulan gajinya hanya 300.000 untuk sehari aja. Udah untuk harian aja mungkin tidak cukup. Seperti itu. Ini memang penghargaan terhadap profesi pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat kurang, tapi tuntutannya sangat-sangat tinggi. Istilahnya, kalau kakak saya kemarin itu pekerjaan
pekerjaan pekerjaan jenderal gajinya kopral. Jadi gaweane akeh, gajinya sih ya ora cukup. Nah, justru yang diperhatikan adalah sektor-sektor yang lain. Nah, itu kan, ya Allah, itu cukup sebenarnya memprihatinkan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, mayoritas tenaga kependidikan itu belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan. Nah, ini memang ada urusannya dengan penghargaan terhadap profesi pendidikan tadi. Tapi ini lebih disoroti untuk guru-guru yang sudah ASN dan sudah memiliki sertifikasi, harusnya memang uh, bisa menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa kebijakan pendidikan belum dapat diwujudkan secara optimal karena mayoritas tenaga kependidikan masih menunjukkan tingkat kualifikasi dan kompetensi masih berada di bawah kualifikasi dan kompetensi minimal. Mereka diberikan sertifikasi harusnya memang digunakan untuk meningkatkan mutunya dia, keprofesionalannya dia, tapi kenyataannya ya tahu sendiri ya. Tuku kono, tuku gini, tuku kono, tuku ini, tuku kono, tuku gini. Yang kelima adalah kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah. Nah, implementasi kebijakan pendidikan nampaknya tidak bisa lepas dari kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mereka belum sepenuhnya menunjukkan dukungannya, baik berupa dukungan material maupun yang memadai, maupun menyiapkan space untuk tempat melakukan praktek atau mengirimkan tenaga ahlinya ke tempat pendidikan. Nah, kalau mengirimkan tenaga ahlinya ke tempat pendidikan, itu boleh. Tapi kalau tetap proses pendidikan itu adalah harus lulusan dari guru atau lulusan dari keguruan atau lulusan dari kependidikan seperti itu. Sehingga nanti mendatangkan ahli untuk menerangkan tentang mungkin pembuatan software, mungkin pembuatan roket, mungkin pembuatan tank seperti itu tidak masalah, tapi memang dalam prosesnya dari tahap ke tahap itu memang dalam dunia pendidikan wajib itu dari lulusan dari dunia kependidikan. Nah, itu yang lebih Pak Widi soroti untuk arah kebijakan di Indonesia. Makanya Pak Widi titip pesan kepada kalian yang menjadi agent of change, perubahan yang bakal menjadi pengganti kami pendidikan saat ini. Ayo, kalian harus bisa menjadi seorang pendidik yang bertanggung jawab, bermartabat, dan yang profesional. Gitu. Oke, untuk kelompok 4, sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Kelompok 4? Insya Allah, Pak. Oke, siap. Silakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke kelompok 4 untuk menjawab. Ayo, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaannya tadi. Sebentar, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Eni Kurnia Putri. Bagaimanakah keefektifan pembelajaran menggunakan kurikulum darurat? Kemudian, bagaimana dengan kendala peserta didik yang kesulitan akses internet? Apakah bisa teratasi? Nah, kalau menurut kelompok kami,
Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada masa darurat seperti pandemi COVID seperti ini, mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memperbaiki kurikulum dan merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran online sehingga pembelajaran lebih efektif. Tetapi beberapa wilayah di Indonesia kan masih ada yang tidak siap dengan pembelajaran daring, di mana membutuhkan HP, laptop, ataupun komputer. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya itu sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler itu terkadang kan jaringannya tidak stabil karena letak geografisnya itu masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini pun menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Jadi solusinya itu pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis Oke, ya. Dan melakukan pembelajaran daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik. Wow. Silakan Mbak Fitri. Mbak Fitri silakan. Cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Dari teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Mbak Fitri. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang kemudian dikenal dengan sebagai kurikulum darurat. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai bagi peserta didik. Dengan aturan ini, setiap sekolah yang berada dalam kondisi khusus tidak diwajibkan menyelesaikan seluruh kurikulum dan boleh menyederhanakan kurikulum sendiri. Dan menurut saya, kurikulum darurat ini tidak hanya berlaku dalam situasi pandemi COVID-19 saja. Bisa juga kepada daerah-daerah yang mengalami dampak bencana. Karena kondisi bencana di setiap daerah kan berbeda. Jadi fleksibilitas ini sangat diperlukan dengan berdasarkan dokumen legal yang sudah diterbitkan. Seperti itu. Mungkin teman-teman ingin menambahi. Silakan. Ya, betul tadi jawabannya Mbak ini maupun jawaban dari Mbak Sri Puji Lestari. Jadi pada prinsipnya memang untuk terutama tadi ada kurikulum darurat tadi memang biasanya memang digunakan ketika terjadi kondisi-kondisi khusus yang bisa membahayakan orang banyak atau dapat mengganggu kestabilan nasional di situ. Nah, masalah yang utama di Indonesia memang masih minimnya atau tidak meratanya infrastruktur yang ada di pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, terutama infrastruktur pendidikan, sehingga memang kadang dengan kondisi-kondisi seperti ini itu agak kesulitan, terutama kalau dalam daring itu adalah jaringan. Bahkan di tengah kota pun kadang bermasalah seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan kalau memang Indonesia ingin mengikuti perkembangan zaman dengan negara-negara atau secara global, itu memang aspek dari jaringan dan IT itu memang harus perlu diperhatikan seperti itu.
Jadi memang tadi tidak hanya di kondisi-kondisi pandemi ini seperti aja, mungkin ketika ada bencana yang lebih bencana besar yang tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran langsung, makanya kurikulum darurat bisa diaplikasikan sesuai peraturan dan juga juknis yang sudah ada seperti itu. Gitu tambahan dari Pak Widi. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Judina tadi. Pertanyaannya pada intinya bagaimana sih sebagai calon guru kita itu bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip K13. Kembali lagi ke kurikulum K13, bahwa kurikulum K13 itu adalah kurikulum yang berbasis karakter atau prinsip atau sikap. Nah, di sini sebagai calon guru, selain kita memahami kurikulum yang dipakai sekarang, itu kita harus tahu yang namanya taksonomi Bloom atau ranah untuk mengidentifikasi siklus dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Baik taksonomi Bloom-nya itu baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotor, karena kalau guru tidak bisa hal ini kemungkinan besar itu pembelajaran itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Selain itu juga merujuk ke perangkat pembelajaran baik RPP maupun KIKD yang ada di kurikulum 2013. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sebagai tambahan saja dari pernyataan Mas Adit, ya memang betul seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya bahwasanya menurut kalian bagaimana sih kita sebagai calon guru bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip K13 seperti yang berlaku di makalah, dan bagaimana kita bisa menilai pembelajaran yang dilakukan itu dari pandangan peserta didik. Oke, itu tadi sudah beberapa sebagian diawali jawaban dari Mas Hadi tadi. Jadi memang kalian menjadi seorang guru, pegang betul taksonomi Bloom itu bagaimana, karena itu sebagai kata operasional untuk melangkah bagaimana apa yang perlu kamu langkahkan. Misal seperti ini, kamu ingin menyuruh dia harapannya siswa itu dapat menjelaskan. Nah, jadi kalian memang harus kata operasionalnya ya tetap melampirkan kata menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan, bukan malah hanya siswa dapat menyebutkan. Ya, kalau kamu dalam tujuan pembelajaran kamu hanya siswa dapat menyebutkan, ya jangan salahkan siswa itu hanya bisa menyebutkan tanpa bisa menjelaskan. Nah, seperti itu misalnya. Dan bagaimana kita bisa menilai pembelajaran yang dilakukan itu dari pandangan peserta didik. Nah, kita menilai dalam kurikulum 2013 kalian harus mulai mengenal dengan penilaian-penilaian secara otentik atau secara asesmen. Terus kalian kalau menggunakan asesmen berarti kalian harus bisa belajar bagaimana cara membuat rubrik penilaian, sehingga perlu adanya itu loh, perlu adanya berkas-berkas atau alat untuk penilaian, di mana alat penilaian itu dideskripsikan dengan menggunakan rubrik. Nah, kalau itu secara teknis, insya Allah kalian bisa dipelajari. Yang perlu Pak Widi garis bawahi di sini adalah mental kalian menjadi guru. Ketika kalian di sini, oke lah, wah saya besok akan menjadi seorang guru yang ideal seperti itu. Tapi ketika kalian di lapangan, akan terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Paling nanti teman, halah Bu, halah Pak, rasa kaya ngono banget. Mesake, weng kok ndak repot. Alhasil kalian akan, idealismenya itu akan turun, terus alhasil akan mengikuti lingkungan seperti itu. Nah, itu tidak akan tercapai.
amanah K13 ataupun prinsip K13 tersebut. Tapi kalau kalian menjadi istilahnya kalau dulu dokter Andreas itu mengatakan kalian menjadilah tentara-tentara kebaikan di situ. Apapun, karena kenapa saya mengatakan tentara? Karena tentara itu kalau udah orang yang tidak mudah dipengaruhi sebenarnya. Dan menjadi tentara-tentara kebaikan di situ, walaupun dipengaruhi seperti apapun, kalian berikanlah pencerahan di situ, berikanlah kalian contoh dengan baik dan buktikan, ini loh, saya bisa seperti ini loh, hasilnya nanti akan seperti ini, dan ini loh, sesuai dengan amanah K13 seperti ini. Nah, itu seperti itu. Tapi dengan sisi lain, kalian juga tidak boleh menutup telinga. Kalian harus tetap membuka telinga lebar-lebar, supaya kalian bisa mampu nanti, apapun yang akan kalian lakukan, itu tidak menyalahi atau tidak tidak bertentangan dengan kehidupan yang selama ini mereka lakukan. Ketika kita mengubah suatu sifat, itu kan melebuhnya pelan-pelan dan baru bisa terjadi. Jangan langsung jeglek ke atas. Kalau langsung jeglek ke atas, pasti pertentangan itu akan terjadi. Seperti itu. Itu tambahan dari Pak Widi begitu. Gimana kelompok 4? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup dulu untuk kelompok 4 presentasinya. Baik Pak, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi presentasi dari kelompok 4, sudah sangat bagus. Cuman untuk lain kali silakan dipersiapkan. Kelompok 5 tolong dipersiapkan teman-temannya, kondisinya ketika mau presentasi seperti apa, dikondisikan lingkungannya, terus posisinya dienakkan, dinyamankan, baru berpresentasi dengan baik. Ini tadi presentasinya cukup baik, cuma tadi ada kendala-kendala sedikit, oke, enggak apa-apa, tidak terlalu dipermasalahkan. Baik, karena ini waktunya juga sudah menjelang maghrib ya, Pak Widi akhiri dulu. Pak Widi mohon maaf apabila ada salah kata maupun guyonannya Pak Widi menyinggung, Pak Widi mohon maaf sebesar-besarnya. Pak Widi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Persiapkan kelompok 5 untuk selanjutnya. Ya.